dengan MALT. MALT ini adalah yang disebut dengan mucosal associated lymphoid tissue. Yang paling mudah kita lihat itu adalah tonsil atau amandel di dalam rongga mulut kita di bagian belakang. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya, ini adalah yang disebut dengan amandel. Nah, amandel atau tonsil ini ada tonsil di lidah, ada tonsil di langit paramid, ada juga di saluran pencernaan kita yang disebut dengan appendix atau usus buntu. Ini semua mencegah supaya virus atau bakteri bila mana masuk pun akan langsung dilawan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan imunitas seluler. Tadi saya sudah sampaikan, pasukan sel ada yang alamiah di dalam tubuh kita, setiap orang sudah ada. Ini yang disebut dengan proses yang alamiah di second line, di lapis kedua. First line tadi kita sudah bahas, kemudian ada yang third line, ini yang khusus, pasukan khusus. Nah, bagaimana dengan alamiah? Alamiah ini adalah respon cepat. Jadi sel-sel ini akan berespon cepat bila mana ada virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita. Sudah melewati barier, kemudian masuk ke dalam sistem di dalam tubuh kita. Apa-apa saja. Menurut Clinical Immunology tahun 2020, ya, Koichi Yuki dan kawan-kawan sebagai penulis, bahwa di sini ada sel-sel khusus yang melawan virus dan melawan bentukan bakteri. Nah, bagaimana dengan yang diperoleh, yang didapat? Ini akan dirangsang oleh infeksi atau vaksin itu pada hari ke-5 atau ke-6 begitu kita dapat vaksin atau begitu kita dapat infeksi. Yang utama di sini sel darah putihnya adalah limfosit namanya. Limfosit itu ada dua macam, ada limfosit T dan limfosit B. Kalau limfosit B inilah yang membentuk atau memproduksi, menghasilkan imunoglobulin. Ini yang berfungsi untuk mengikat antigen dari virus. Sedangkan limfosit T ini yang berfungsi sebagai pemakan sel bila mana sel itu sudah terinfeksi oleh virus. Kita sebut sebagai natural killer cell. Jadi sel pembunuh alami. Kita akan bahas nanti. Nah, ini adalah satu proses. Jadi hari pertama sampai hari ketiga sampai kelima, ini adalah proses respon cepat oleh yang disebut imun alamiah, pertahanan alamiah. Sedangkan kalau lebih dari hari kelima, itu adalah respon lambat, tetapi ada satu proses yang disebut dengan terbentuknya antibodi, pasukan khusus. Nah, bagaimana dengan kalau infeksi atau vaksinasi? Kalau kita lihat terjadi karena infeksi virus, contohnya adalah virus COVID-19, ini jenisnya, gambarnya, dia akan mengikat dengan yang disebut dengan pengikat di dalam sel namanya ACE2, AC2 reseptor, baru dia akan masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam sel tubuh kita, sehingga kemudian terbentuklah virus baru. Virus baru ini nanti akan memunculkan akhirnya satu proses terbentuknya antibodi. Antibodi inilah yang akan bekerja untuk mencegah virus melakukan dampak atau melakukan efek pada tubuh kita. Jadi diulang kembali, ada yang non-spesifik, ada yang spesifik. Jadi ada namanya pasukan khusus. Pasukan khusus ini adalah antibodi dan sel yang khusus melawan virus atau bakteri tertentu. Jadi bila mana kita sudah dapat vaksin misalkan COVID-19, di tubuh kita sudah ada pasukan khusus, yaitu antibodi dan sel khusus yang akan menyerang virus COVID-19. Kalau kita divaksin, misalkan vaksin flu, maka di dalam tubuh kita ada pasukan khusus yang siap untuk melawan virus flu. Nah, jadi ini adalah pasukan khusus terhadap virus atau bakteri tertentu. Nah, di dalam satu buku textbook, Royd's Essential Immunology, dikatakan proses vaksinasi adalah melakukan pemberian bahan atau agen tertentu sehingga akan meningkatkan respon imun, respon pertahanan tubuh. Seperti
yang terutama antibodi ini pasukan khusus dan berperan menguatkan sistem imun. Sistem pertahanan kita akan dikuatkan. Nah, ini dia cara kerja vaksinnya. Kalau disuntik vaksin ini, maka dia akan masuk ke dalam bentukan tubuh kita yang disebut dengan antigen. Antigen ini akan merangsang terbentuknya antibodi, dan setelah antibodi ini terbentuk, maka antibodi ini nanti akan menangkap kuman-kuman sehingga kuman tidak bisa atau virus tidak bisa mengganggu sel tubuh kita. Nah, sekarang ternyata dalam penelitian di ilmu kedokteran, di ilmu medis, sistem imunitas, sistem pertahanan tubuh itu sangat dipengaruhi oleh healthy lifestyle, sangat dipengaruhi oleh pola hidup. Bagaimana kita hidup, bagaimana gaya hidup kita. Nah, ternyata ada satu kumpulan dokter-dokter yang sangat perhatian kepada bagaimana cara kita hidup. Mereka tergabung di dalam lifestyle medicine. Dalam buku atau majalah mereka tahun 2020, Lifestyle Medicine, ditulis oleh dua orang pakar atau ahli di bidang imunologi, Monye dan Adilowo, bahwa untuk meningkatkan imunitas pola hidup sehat, diperlukan adalah makanan sehat, kemudian ada olahraga, ada istirahat atau tidur yang cukup, kemudian manajemen stres, ada hubungan yang sehat, hubungan sosial, hubungan kita dengan keluarga kita, dan tetangga kita atau tempat kita bersosial, bermasyarakat, dan yang berikut adalah hindari rokok atau alkohol. Jadi mereka mengatakan ada di sini 6 hal, 6 yang harus dilakukan. Sedangkan kalau dari Harvard Health Publishing, Harvard Medical School, mereka katakan di sini ada 9. Yang pertama, jangan merokok. Yang kedua, diet tinggi tubuh dan sayur. Yang ketiga, olahraga yang teratur. Yang keempat, pertahankan berat badan ideal. Yang kelima, minum sedikit alkohol. Di sini karena gaya hidup di negara Amerika atau negara Barat itu masih mengkonsumsi alkohol, mereka masih katakan minum tapi hanya sedikit. Kemudian tidur cukup, cuci tangan, kurangi stres, dan yang terakhir dipublish di update publish Februari tanggal 15 2021, terima vaksin yang direkomendasi. Rekomendasi dari WHO, Badan Kesehatan Sedunia, atau oleh Badan Kesehatan setempat. Nah, tetapi yang saya ingin bagikan kepada kita sekarang ini adalah apotik Tuhan. Pola hidup apotik Tuhan ini akan meningkatkan imunitas, meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk tidak terinfeksi, ataupun kalau terinfeksi dengan virus COVID-19, itu gejalanya hanya ringan. Saya ingin sampaikan kepada kita, apa itu apotik Tuhan? Ini adalah bentukan akronim apotiknya. Di sini, yang pertama adalah asupan sehat, nutrisi, diet, dan cairan. Yang kedua adalah pikiran gembira dan semangat. P yang kedua. O yang ketiga adalah olahraga, dan terutama olahraga aerobik di bawah sinar matahari. Yang keempat, tolak bahan berbahaya dan bertarak. Nanti kita akan lihat apa itu tarak. Yang kelima adalah istirahat yang adekuat. Yang keenam, kasihi sesama manusia. Ini dalam tadi lagu Hidup Sehat adalah hubungan sosial. Kemudian yang terakhir, Tuhan yang kita percayai. Jadi saya buat dalam satu bentukan yang mudah diingat oleh kita semua, apotik Tuhan. Untuk meningkatkan daya tahan terhadap virus COVID-19 dan terhadap juga semua bentuk infeksi ataupun penyakit lain. Nah, apa itu asupan sehat? Menurut Philip Calder dalam Proceeding of the Nutrition Society tahun 2013, bahwa kita harus mendapatkan diet atau nutrisi yang cukup. Dikatakan, let food be thy medicine and the medicine be thy food. Ini ahli kesehatan yang sudah lama, pada waktu zaman Greka, zaman Yunani, yaitu Hippocrates. Biarlah makanan menjadi obat kita, dan obat kita adalah makanan kita.
maka kita perlu makan yang sehat. Apa makanan sehat? Makanan sehat adalah tentunya dihasilkan atau diproduksi dari tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana Adam dan Hawa dulu dibuat tempat tinggalnya adalah di Taman Eden. Karena memang bukan hanya dunia kedokteran Advent atau dunia kesehatan Advent yang katakan adalah makanan sehat itu dari tumbuh-tumbuhan. Tapi sekarang pun Nutrition Society tahun 2013 itu sudah katakan bahwa healthy eating itu adalah whole plant-based diet. Jadi whole plant-based diet ini adalah sesuatu yang penting untuk kita konsumsi. Dan kalau kita berbicara bahwa makanan yang kita makan akan support, akan mendukung imun kita, itu adalah karena yang pertama, dia memberikan energi. Kenapa? Energi itu untuk membentuk sel-sel baru, terutama sel-sel darah putih yang akan melakukan perlawanan terhadap virus. Kemudian sel-sel itu pergi ke tempat di mana ada virus, dia perlu bergerak, perlu energi. Kemudian sel-sel itu melakukan perubahan untuk siap dengan virus tertentu, itu perlu energi. Kemudian makanan yang kita konsumsi juga ada perlu protein. Protein yang dari tumbuhan, kacang-kacangan, misalkan, itu membentuk antibodi, tadi pasukan khusus terhadap virus. Yang berikut adalah vitamin. Vitamin, kenapa? Karena vitamin itu adalah berfungsi antioksidan. Saya sedikit bercerita tentang vitamin. Vitamin ini adalah berperan sebagai melawan sitokin dari COVID-19. Kita kenal orang kenapa menjadi begitu terpengaruh, begitu hebat sakitnya, begitu terganggu kesehatannya, karena ada yang disebut dengan badai sitokin pada COVID-19. Sitokin itu adalah dihasilkan oleh virus dan itu yang mengganggu tubuh kita. Tetapi berdasarkan ilmu kesehatan biomolekuler, bahwa sitokin ini punya kendaraan. Dia pergi ke tempat di mana-mana tubuh kita, itu punya kendaraan. Ada namanya nuclear factor kappa beta. Oke, kita lupakan saja. Dia punya kendaraan atau transportasi, namanya mobilnya. Mobil sitokin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ternyata vitamin ini sebagai antioksidan, itu akan menempati mobil yang biasa atau kendaraan yang biasa membawa sitokin. Jadi kalau diproduksi sitokin di dalam tubuh kita, tetapi kita punya kendaraan untuk sitokinnya diisi oleh vitamin yang kita konsumsi, sitokinnya tidak, yang dari virus COVID-19 tidak akan memberikan dampak. Ataupun kalau dia ada, dia hanya sedikit memberikan pengaruh kepada tubuh kita. Dan yang terakhir, nutrisi dan cairan. Cairan itu berfungsi untuk menjadikan kita punya lapisan mukus di sistem pencernaan kita, di sistem pernafasan saluran nafas kita, itu baik sehingga virus atau bakteri itu akan bisa ditangkap oleh lapisan mukus dan nanti kita akan expel, kita akan keluarkan baik ke atas, kita muntahkan atau kita batukkan ataupun kita keluarkan dari bawah bentuk diare. Nah, yang berikut adalah pikiran gembira. Saya ingin katakan kepada kita, Raja Sulaiman sudah katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pada waktu saya baru menjadi seorang tamat dari pendidikan kedokteran, saya tertawa, saya katakan dalam hati, di mana ceritanya hati yang gembira adalah obat yang manjur? Mungkin kalau banyak uang di kantong menjadi gembira, jadi itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, ya. Tetapi ternyata bahwa saya adalah dokter yang masih belum mengerti dengan benar tentang ilmu kesehatan. Di tahun 1900-an, 1990-an, di awal tahun 2000-an, berkembanglah satu ilmu di dalam ilmu kedokteran, psikoneurohumoral imunologi, tapi biasa lebih disebut sebagai psikoneuroimunologi.
Psiko artinya pikiran. Neuro itu sistem saraf atau otak kita. Imunologi itu adalah bagaimana daya tahan tubuh kita. Ternyata apa yang disampaikan oleh Raja Sulaiman ribuan tahun yang lalu itu dibuktikan secara medis, secara ilmu kedokteran benar. Ada satu hormon di sini yang disebut dengan hormon serotonin. Kalau kita mempunyai pikiran gembira, dan hormon ini akan diproduksi lebih banyak. Apa yang terjadi? Kalau hormon ini diproduksi oleh otak kita lebih banyak, maka ternyata daya tahan tubuh kita meningkat. Itu yang disebut dengan merangsang sel natural killer cell. Merangsang sel tadi limfosit yang akan memakan sel-sel yang sudah terinfeksi virus. Jadi kalau orang yang gembira, itu ternyata akan membuat virus itu bisa kalah. Saya sedikit share, saya sedikit bagikan. Pasien-pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, bila mana dia mempunyai hati gembira dan semangat, dia akan lebih cepat sembuh dan lebih cepat keluar dari perawatan di rumah sakit. Maka kami di Rumah Sakit Advent Bandung melakukan acara setiap sore untuk memberikan kegembiraan dan semangat. Saya yang pada waktu tahun 2020, di mana COVID-19 itu begitu mengganggu kehidupan kita. Waktu itu saya masih sebagai presiden dari Bandung Adventist Hospital. Kebetulan adik saya, kami bertiga, anak dari almarhum pendeta R.I. Sarumpait itu, dia yang paling kecil. Dia terkena, dia menderita COVID-19 dan dirawat di Bandung Adventist Hospital. Saya lihat dia sudah takut karena dia tahu banyak temannya yang sudah selesai, yang sudah lewat. Akhirnya kami buatlah acara selalu setiap sore di keluarga kami. Dengan membuat setiap sore, kami berikan semangat kepadanya. Akhirnya di Rumah Sakit Advent Bandung membuat acara setiap sore untuk memberikan semangat kepada semua pasien, memberikan suntikan gembira dan semangat, supaya bisa membantu penyembuhan yang terjadi. Raja Sulaiman benar, dan itu terbukti dengan ilmu kedokteran akhir-akhir ini. Yang berikut adalah olahraga aerobik yang cukup. Kenapa? Olahraga aerobik ini dengan 150 menit per minggu, atau bisa kita katakan 30 menit setiap hari selama 5 hari dalam satu pekan, satu minggu, ini akan meningkatkan kembali tadi fungsi natural killer cell. Sel yang akan memakan bentukan sel yang sudah terinfeksi dengan virus. Jadi sel itu akan mati. Tidak lagi memproduksi atau menghasilkan virus-virus yang baru. Ternyata olahraga itu penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Baru yang berikut adalah tolak bahan berbahaya. Kenapa? Nanti kita akan bahas sedikit di belakang apa penyebabnya. Makanan yang kaya akan lemak dan gula ini harus kita tolak. Kecemasan karena ada hormon kortisol, ini kita tolak. Bahan-bahan beracun, chemicals, ini kita tolak. Kafein, kopi, alkohol, dan tembakau, rokok, ini harus kita tolak. Nanti kita akan lihat di bagian akhir apa pengaruhnya. Dan kemudian kita harus tarak atau buat pilihan makanan sehat. Di sini ada dua pilihan. Sisi sebelah kiri dengan memilih ke sebelah kanan. Sisi sebelah kiri ini makanan fast food, junk food. Tapi sebelah kanan ini adalah makanan yang diciptakan Tuhan untuk Adam dan Hawa di Taman Eden, di Taman Firdaus. Kita harus kembali kepada makanan Firdaus. Kita harus memilih whole plant-based makanan kita. Kemudian yang berikut adalah istirahat yang cukup. Sering orang katakan, saya cukuplah istirahat, saya tidak perlu tidur lama-lama, sayang dibuang waktu kita untuk tidur. Tetapi
ternyata ilmu kedokteran mendapatkan hasil bahwa istirahat yang cukup itu haruslah 7-8 jam dan dilakukan pada waktu malam. Kenapa? Kenapa sebabnya? Ini ada satu gambaran tentang bagaimana pada waktu kita tidur pada waktu malam, ini adalah time of day, waktu di mana kita akan tidur. Kalau kita tidur jam 12 siang atau jam 14 atau jam 20 atau jam 8 PM ya. Di sini melatoninnya hanya sedikit. Tapi kalau kita tidur di atas jam 9 PM sampai nanti jam 6 itu diproduksi banyak yang disebut dengan melatonin. Nah, hormon ini, melatonin ini apa perannya? Ternyata melatonin ini meningkatkan kembali sel natural killer, sel pembunuh natural, pembunuh alami. Meningkatkan juga dia sel fagosit, sel yang memakan. Jadi luar biasa, istirahat yang cukup terutama malam hari itu akan meningkatkan melatonin, dan melatonin akan membuat tubuh kita mampu dengan kuat melawan virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita. Jadi kita perlu istirahat yang cukup. Kurang lebih belasan tahun yang lalu ada seorang CEO dari satu perusahaan yang berpusat di Swedia. CEO ini kerja dia sebagai CEO dari perusahaan itu di India. Namanya adalah CEO yang paling muda di perusahaan itu di seluruh dunia, namanya Ranjan Das. Ranjan Das berkata, waktu saya tidak cukup untuk tidur. Saya harus gunakan waktu saya. Makanya dia sebagai CEO yang muda. Dia lakukan olahraga, dia lakukan diet yang baik, dia lakukan juga proses semua untuk menunjang kesehatannya, tetapi dia tidak istirahat yang cukup. Dia hanya tidur 4 jam satu hari. Kenapa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam usia 41 tahun, dia meninggal dunia. Istirahat yang cukup sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan. Yang berikut ini dia, hubungan sosial. Dalam lagu tadi, hidup sehat. H yang kedua, hidup yang pertama, hati yang gembira. Tapi yang terakhir, yang disebut dengan hubungan sosial. Sebetulnya dalam hubungan sosial ini yang perlu dilakukan adalah kasih, mengasihi sesama kita manusia. Kembali lagi di sini ada yang disebut dengan bagian psikoneuroimunologi. Bila mana kita sayang, bila mana kita kasih kepada istri atau suami, atau anak kita, atau orang tua kita, ternyata itu akan meningkatkan, ada hormon kasih, itu ada 4. Hormon dose saya singkat. Dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Tadi serotonin kita sudah bahas. Serotonin dengan hati gembira. Tapi ternyata dengan hubungan kasih, hubungan sayang, ada muncul kebahagiaan, dan kebahagiaan itu lebih dari gembira. Jadi kalau gembira muncul serotonin, bahagia muncul juga serotonin ditambah dopamin, kemudian oksitosin dan endorfin. Ini semua meningkatkan imunitas. Kalau dopamin akan meningkat bila timbul kesenangan atau kenikmatan, maka tubuh kita akan semakin segar. Endorfin, ini hormon painkiller yang juga meningkat kalau kita melakukan olahraga. Tetapi yang ini yang saya ingin bagikan kepada kita, yang disebut dengan oksitosin. Ada seorang tenaga kesehatan, ada seorang peneliti kesehatan, Dr. Van Moreno. Dia katakan begini, bahwa oksitosin, hormon kasih, ini akan meningkatkan aktivasi sel T. Sel tadi, T itu salah satunya adalah fungsi natural killer cell. Dan dia menekan sitokin yang dihasilkan oleh infeksi COVID-19. Luar biasa. Bagaimana caranya? Ternyata melakukan pelukan minimal 5 detik sebanyak 7 kali per hari. Memeluk suami, memeluk istri, memeluk anak, memeluk orang tua, itu meningkatkan hormon kasih yang penting, yaitu oksitosin. Sehingga tubuh kita akhirnya menjadi mampu melawan virus COVID-19. Itu makanya dengan kasih yang terjadi, sayang yang terjadi, kita memberikan
satu dorongan. Saya kembali kepada adik saya, pada waktu dirawat dia sangat terkesan dengan perawat yang ada di Bandung Adventist Hospital. Pada waktu dia mulai sesak, ada lendir yang kental di paru-parunya, di saluran nafasnya, perawat itu mengusap-usap dadanya dan mengusap-usap punggungnya. Dia merasa nyaman, dan pada saat itu dia bisa batukkan dan keluar lendir, dan dia mempunyai pikiran yang lebih tenang. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan kasih, melakukan sayang, melakukan itu dalam bentuk pelukan. Memang kita orang Asia, terlebih orang-orang Melayu, itu menunjukkan kasih itu jarang dengan pelukan. Ini biasa di negara barat, ya kita sebut Western style. Ternyata bahwa ini penting, ini sesuatu yang jangan kita anggap sebagai sesuatu yang tabu atau tidak cocok kita lakukan dengan budaya kita. Terus terang, saya dengan istri saya juga kalau peluk di depan umum jarang sekali. Peluk paling berada di dalam keluarga. Tetapi ini perlu untuk kita lakukan. Dan ternyata, apa yang dikatakan oleh Dr. Van Moreno, kalau dilakukan pelukan, apakah harus dengan manusia, sesama manusia? Ternyata kalau ada orang bekerja, kemudian dia bekerja di hutan, dia senang bahwa ada pohon di sekitar tempat dia berkemah atau di sekitar tempat dia tinggal yang melindunginya. Dengan memeluk pohon pun dikatakan oleh penelitian dari Dr. Van Moreno, memeluk pohon 7 kali sehari dampaknya bisa juga meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, Tuhan kita percayai. Kenapa? Bila mana Tuhan kita percaya, kita akan merasa tenang, kita tidak akan stres, kita tidak akan cemas, tidak terjadi kecemasan dalam tubuh, dalam hati dan pikiran kita. Akibatnya apa? Hormon kortisolnya turun, epinefrin dan norepinefrin juga turun. Ini hormon-hormon yang membuat sel tubuh kita, terutama sel darah putih kita, menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Hormon kortisol itu menurunkan, di sini ada sel limfosit B, sel limfosit T, natural killer cell, dan sel fagosit. Nah, makanya kalau kita dalam kondisi tenang, kita tidak stres, kita dalam kondisi damai perasaan kita, di sini akan terdapat cukup sel-sel yang berfungsi mengangkat atau memusnahkan virus di dalam tubuh kita. Tuhan yang kita percayai. Hormon ini akan muncul, hormon damai, hormon gembira dan bahagia akan muncul, dose melatonin akan diproduksi. Kita mengikuti apa yang dikatakan oleh pemazmur, Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bila mana kita merasa damai, kita merasa tenang dengan janji Tuhan, bahwa Dia adalah gembala kita, kita tidak akan kekurangan apa-apa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bila mana Tuhan yang kita percaya, terus yang kita pegang, yang kita imani di dalam kehidupan kita, kita akan boleh mendapatkan daya tahan tubuh. Selain janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan daya tahan tubuh kepada kita. Dalam Mazmur 91 ayat 5, 6, 10 dan 11. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita tidak perlu takut. Ini janji daripada firman Tuhan. Terhadap penyakit sampar, penyakit COVID-19 yang mengamuk di tengah-tengah kita sekarang ini. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab ini dia kalimat yang begitu menenangkan saya, dan saya yakin juga akan menenangkan kita semua. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Luar biasa. Bila mana kita mau untuk melakukan dengan iman kita, menghidupkan dengan iman kita kepada Tuhan yang kita percayai, Dia akan melindungi kita. Tetapi sering kita lupa
Ada faktor-faktor yang bisa menurunkan peran daripada sistem imunitas kita. Apa saja? Yang pertama, di sini, ternyata nutrisi yang buruk. Jangan kita lakukan. Ada menurut lifestyle medicine, mereka katakan ada 7. Kurang istirahat, stres dan cemas, penggunaan rokok, penggunaan alkohol, kurang olahraga dan dehidrasi, kekurangan cairan. Kita lihat, ternyata dengan fat cat yang tadi sudah saya sampaikan, kalau makanan rich food, di mana mengandung fats dan sugar, banyak gula dan banyak lemak, ini fungsi dari fagosit, fungsi sel natural killer itu untuk memakan, itu menjadi kurang. Ini dia, fungsi fagositnya akan turun. Ini penelitian dari Benjamin Law. Jadi kita harus hati-hati. Never to eat, jangan makan makanan yang menurunkan fungsi daripada sel pertahanan tubuh kita. Kita harus hindarkan. Kemudian, yang berikut, makanan tidak sehat itu ternyata juga kurang mengandung vitamin. Dikatakan di sini, micronutrient atau vitamins deficiencies impair immune function. Termasuk juga di sini zat besi, kemudian zinc, dan vitamin A, D, E, dan vitamin B6. Jadi kita harus mengerti bahwa makanan yang sehat, whole plant-based, itu ternyata memberikan bahan yang cukup untuk kita bisa melawan COVID-19. Nah, efek kurang tidur, saya ingin kita perhatikan hal ini. Menurut peneliti dari Amerika, Dr. Wes Youngberg, dalam satu bentukan informasi yang disampaikan tanggal 27 Maret 2020, dia katakan begini, tidur 7-9 jam setiap malam itu sangat penting. Even one night of poor sleep, kalau bahkan satu malam dengan kurang tidur, increases the risk of infection, meningkatkan risiko terkena infeksi. It lowers the dose of viruses needed to infect you. Itu akan menurunkan dosis jumlah virus yang dibutuhkan untuk menginfeksi kita. Jadi jangan kurang tidur satu malam pun, karena itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana juga kalau kita stres? Jangan kita stres. Ternyata stres itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita melalui namanya hormon kortisol. Kortisol hormon ini akan menurunkan fungsi daripada sel limfosit dan sel natural killer cell serta fagosit. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu stres, kita tidak perlu depresi, karena kita tahu Tuhan yang melindungi kita. Ini juga sering orang katakan, oh no problem, saya hanya minum sedikit kopi supaya saya tidak mengantuk. Ternyata di tengah-tengah kondisi COVID-19, pandemi COVID-19, ini kafein menurunkan fungsi sel yang baik untuk melawan COVID-19. Jadi jangan kita konsumsi kopi. Bagaimana dengan alkohol dan tembakau? Alkohol dan rokok sama. Dia akan menurunkan fungsi sel, fungsi pasukan khusus terhadap virus. Bila mana kita tahu ini, kita harus hindari. Semoga kita mau menghindari faktor-faktor tadi, dan kita mau melakukan satu proses apotik Tuhan. Tuhan punya farmasi. God's pharmacist. Tuhan memberkati kita. Amin, amin, dokter. Jadi kita tidak, saya katakan tidak rugi join pada malam ini, sebab satu informasi yang sangat berguna untuk kita semua. Terima kasih dokter. Nah, sebelum kita pergi kepada tanya jawab ya, question and answer, saya dengan hormatnya pada saat ini dengan senang sebagai wakil pada semua kita di sini daerah Tamparuli,
menyampaikan sijil penghargaan kepada dokter. Saya share screen dahulu. Oke, baiklah dokter. Kita ada e-sijil atau e-certificate, hanya e-certificate dokter. Pada malam ini, Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Dr. Roy David Sarumpit, Dr. MHA, in recognition for being our distinguished online speaker on this day, September 23, 2021, in conjunction with the Week of Health Emphasis for the District of Tampurli, Sabah, Malaysia. For the topic, meningkatkan imunitas dengan apotik Tuhan. Dengan sangat gembira dan juga dengan hormat menyerahkan e-sijil ini kepada dokter pada malam ini. Terima kasih dokter. Jadi sebelum kita pergi kepada penghujung, mungkin ada para pendengar yang ingin bertanya. Boleh buka mic, unmute, dan juga tulis di ruangan chat kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada yang bertanya? Jangan malu-malu, ini peluang kita pada malam ini. Oke, siapa? Dia adalah dokter yang berpengalaman dan boleh bertanya. Dia boleh paham bahasa Malaysia juga ini. Bahasa Indonesia, campur-campur lah. Oke, boleh. Boleh. Ya. Boleh, Pastor. Ya. Ya. Oke, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Dokter, selamat malam dokter. Selamat malam Ibu. Ya. Ya. Terima kasih, infonya sangat baik sekali. Ya, saya ingin bertanya sesuatu, mungkin tidak ada kaitan dengan ini, cuma saya ingin bertanya. Kalau ada pesakit kan yang ada immunocompromised kah? Bolehkah dibagi vaksin COVID-19? Oke. Jadi immunocompromise itu adalah satu proses di mana terjadi gangguan di dalam sistem imun. Itu harus memang dikonsult, didiskusi atau dikonsultasikan dengan dokter yang merawat, apakah dia bisa untuk mendapatkan vaksin. Nah, ada dokter yang sudah melihat bahwa itu bisa dilakukan, tetapi dengan kehati-hatian. Teman saya ada seorang yang sudah mendapat transplantasi ginjal. Jadi ini memang bukan immunocompromise, tapi dia makan obat yang menurunkan daya tahan tubuh. Karena seseorang yang mendapatkan transplantasi organ, itu tubuh sering melawan, ingin menyingkirkan. Jadi dia konsumsi obat-obat yang menurunkan daya tahannya. Ternyata dia sekitar 2 bulan yang lalu sudah divaksin dan sampai sekarang no problem, tidak ada masalah. Jadi memang satu poin yang penting adalah vaksin memang seharusnya itu perlu waktu 5 tahun minimal untuk bisa dapat bahwa ini vaksin aman. Tetapi oleh karena proses yang disebut dengan emergency use authorization, jadi otorisasi pemakaian yang emergency dilakukan terhadap terhadap vaksin, maksud saya, vaksin COVID-19, dan vaksin COVID-19 itu ternyata pada saat sekarang ini, 2 yang memang terbaik, itu adalah yang disebut dengan Moderna dan Pfizer.
Kenapa? Mereka menggunakan teknik yang baru, yang belum pernah sebelumnya dipakai dalam vaksin, memberikan vaksin. Jadi mereka adalah menggunakan teknik yang sophisticated, yang terbaru, di mana mereka menggunakan bagian daripada RNA virus. Jadi bukan virusnya yang dipakai, tapi bagian RNA-nya. Itu yang dipakai, kemudian mereka rekayasa untuk disuntikan ke tubuh kita. Hanya memang mereka punya dampak, atau apa istilahnya, efek pada tubuh dengan Pfizer dan Moderna vaksin itu lebih. Jadi kami tenaga medis di Indonesia ini hampir semua sekarang sudah disuntik vaksin booster dengan Moderna, dan majority hampir semua itu punya. Seperti saya juga, saya sudah dapat booster yang pertama dan yang kedua dengan Sinovac vaksin. Ternyata booster dengan yang disebut Moderna itu saya sampai demam dan menggigil. Tetapi memang itu adalah satu proses di mana tubuh diajak untuk membentuk pasukan khusus tadi. Nah, bagaimana dengan yang imunokompromis? Yang imunokompromis itu kan sistem pertahanan tubuhnya itu menjadi rendah oleh karena adanya virus yang lain yang menyerang. Virus lain menyerang, jadi daya tahan tubuh yang diserang adalah sistem pertahanan tubuh kita. Ada sejenis virus yang menyerang sistem daya tahan tubuh kita. Nah, dengan imunokompromis yang terjadi, dia terhadap virus yang lain kan masih bisa dirangsang. Itu teorinya. Makanya harus diskusi dengan dokter yang merawat, sehingga dia akan bisa memberikan petunjuk yang pas. Karena berbeda-beda imunokompromis itu. Demikian Ibu Winia, sudah boleh menjawab? Iya, terima kasih. Satu lagi dokter, boleh bertanya lagi? Boleh, sekiranya ya diberi vaksin ya, ada saranan dokter untuk penjagaan ataupun penjagaan tertentu? Pencegahan, maksudnya? Penjagaan. Penjagaan. Ya, penjagaan. Kalau dia dikasih vaksin, maksudnya diberikan obat untuk mengatasi gejalanya, atau bagaimana maksudnya Ibu Widya? Maksud saya kan dia sudah imunitinya sudah rendah. Ya. Kita bagi lagi vaksin mungkin akan rendah lagi dia punya immunity. Jadi ada istilah penjagaan untuk kasih naik dia punya immune system. Kiranya dia menaikkan immune system dia adalah dengan pola hidup tadi. Aktiviti hidup ini. Dengan aktiviti apotik Tuhan itu dia akan meningkatkan imun. Iya, dia akan meningkatkan imun, itu pasti. Jadi ilmu kedokteran itu selama ini tidak mengajarkan untuk hati yang gembira, kemudian istirahat yang cukup. Itu sudah diajarkan juga, tetapi tidak men-stressing hal itu. Barulah sekarang ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, lifestyle ini adalah sesuatu yang memang berdampak. Ternyata banyak orang yang sakit dan parah karena dia tidak punya lifestyle yang baik. Jadi lifestyle ini, Ibu Winia, jadi tingkatkan lifestyle-nya. Iya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih. Berkati. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Terima kasih Elda Winia. Oke, soalan tadi sudah ditanggapi ataupun jawab. Ada soalan di chat dokter. Thank you dokter. Kalau kita sudah biasa tidur hanya 6 jam saja, sebab awal atau lambat tidur, otomatis terbangun pada jam 4 pagi. Ini disebabkan sudah terbiasa bangun awal untuk buat tugasan, buat kerja lah. Ya, apakah ini membawa kesan yang tidak baik kepada kesehatan tubuh kita, badan kita ya, tubuh? Iya. Jadi berbicara tentang bagaimana berdampak kepada imunitas, maka pasti cepat atau lambat itu akan berdampak. Jadi istirahat itu memang harus 7-8 jam. Itu penelitian yang menunjukkan. Kalau istirahat masih 6 jam, tambah 1 jam lagi.
itu akan memberikan dampak, karena ternyata bahwa tidur itu bukan hanya untuk membuat, dengan melatonin tadi, bukan hanya membuat daya tahan tubuh kita meningkat, tapi juga membuat sistem di dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik. Perlu untuk rest, perlu untuk istirahat 7-8 jam, supaya fungsi-fungsi tubuh yang lain itu akan bisa kembali pulih seperti semula. Jadi saya ingin sampaikan, saya juga dulu sebagai seorang dokter, cukuplah 6 jam. Ternyata yang terjadi adalah bahwa saya mengalami satu kondisi tubuh yang tidak baik. Saya harus katakan, dokter adalah pasien yang paling bandel, yang paling nakal, yang sulit untuk menurut. Itu harus diakui. Tetapi begitu saya dapat hukuman, saya mau untuk ikut apotik Tuhan. Saya istirahat. Sekarang saya usahakan istirahat 7 jam. Whatever happened to my life, saya tidur 7-8 jam. Harus dilakukan, dan terutama malam hari, karena di situ adalah saat yang Tuhan memang ciptakan. Karena tubuh kita itu sudah ada irama sirkadian namanya. Irama di mana pada waktu malam kita istirahat, pada waktu pagi ada sinar matahari. Di situ saat kita beraktivitas. Jadi kalau Tuhan sudah ciptakan, kita percaya Tuhan itu yang menciptakan, meng-create tubuh kita, jangan pernah ragu. Saya pun tadinya berpikir, saya ragu, sedikit, bukan saya ragu, tapi saya sedikit katakan, apa benar ya teori evolusi itu? Sekarang saya tidak ragu lagi bahwa tidak benar teori evolusi. Kenapa? Pada waktu saya mengambil program doktoral di Gajah Mada University di Yogyakarta, disitulah saya belajar bahwa dalam satu sel tubuh kita, untuk terjadinya proses itu banyak sekali informasi yang harus dilakukan. Dan informasi itu, setiap informasi membutuhkan 3-5 sitokain. Sitokin tadi. Jadi virus itu menghasilkan sitokin yang mengganggu tubuh kita. Tetapi di dalam tubuh kita, untuk terjadinya proses dari satu sel mempengaruhi sel yang lain, itu sitokinnya sangat banyak. Untuk mengatakan, ayo sel, kamu menghasilkan protein. Itu sitokinnya berbeda. Dengan, ayo sel, kamu menghasilkan karbohidrat. Berbeda sitokinnya. Jadi proses di dalam tubuh kita itu sangat complicated. Kalau kita tahu komputer itu dengan linknya yang bagaimana itu sangat complicated, ternyata di tubuh kita lebih complicated lagi. Maka Tuhan yang maha ajaib memang yang meng-create, menciptakan kita. Tidak mungkin dengan secara kebetulan. Itu yang boleh saya katakan. Jadi Tuhan sudah membuat kita istirahat pada waktu malam. Let's do that. Kita ikuti apa yang sudah dikatakan atau disampaikan, dirancang oleh Tuhan pencipta kita. Terima kasih dokter. Itu adalah soalan dari Aida dan family. Oke, terima kasih karena bertanya. Ada lagi? I have one issue here. Selamat malam dokter. Boleh dengar? Boleh dengar, silakan. Boleh dengar. Nama saya Nasko. Mungkin hanya audio saja yang kedengaran. Iya. Malu-malu kalau keluar kameranya di situ. Saya sudah lengkap 2 vaksin. Iya. But meantime ada juga perasaan gusar, takut. Apabila ada anti vaksin yang dengan isu-isu yang mereka bawakan, jadi merasa takut. Apa pandangan dokter dengan mereka yang dan mereka ini adalah medical specialist dan ini menggusarkan. Jadi apa pandangan dokter tentang anti vaksin ini? Mereka yang anti vaksin. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Pak Nasko. Jadi kalau bicara tentang orang-orang yang anti vaksin, saya boleh katakan bahwa Nyonya White, kita percaya dengan pendiri dari gereja Advent atau yang awal-awal di gereja masih Advent,
ya, gereja Advent. Dia divaksin di tahun 1910-an. Pada waktu itu cacar, smallpox. Smallpox menjadi mewabah di muka bumi ini. Tapi dia menerima vaksin cacar. Kenapa? Karena dia melakukan logic thinking yang benar. Karena dia katakan begini, kalau dia tidak divaksin, dia tidak akan memunculkan atau tidak akan muncul daya tahan tubuh yang cukup sehingga dia akan bisa menjadi tempat, dia sudah tua pada waktu itu, tempat virus bertumbuh. Dan kalau virus masuk ke tubuhnya, dia akan bisa menularkan kepada orang lain. Itu poinnya. Jadi poinnya adalah kita bertanggung jawab kepada diri kita. Dan kita bertanggung jawab kepada orang yang di sekeliling kita. Ya, saya di awal juga sedikit ragu. Saya harus terus terang. Saya sedikit ragu dengan vaksin ini. Karena seperti saya katakan tadi, vaksin itu harus penelitian 10 tahun. Bahkan orang katakan itu 5 tahun itu sudah terlalu singkat. Tapi saya katakan 5 tahun, 10 tahun. Apa dampaknya? Belum jelas. Benar. Tetapi yang saya boleh katakan, berdasarkan teori katakan nanti dia virus itu, vaksin itu dari RNA, itu akan merubah sifat kita. No. RNA itu tidak masuk ke dalam inti sel. Sifat kita di dalam inti sel. Jadi karena RNA-nya tidak masuk ke inti sel, dia hanya ada di retikulum endoplasma. Oke, that's it, lupakan sajalah. Ada saluran-saluran di luar inti sel yang memproduksi protein, itulah tempat kerja dari RNA. RNA tidak akan masuk ke dalam inti sel. Jadi kalau udah sampai orang katakan, wah, dia buat animasi, RNA-nya masuk ke dalam inti sel, kemudian merubah sifat kita, bahkan nanti kita akan menjadi orang yang berbeda. No, itu tidak ada. Tidak berdasarkan teori kedokteran yang sebenarnya. Jadi rekayasa-rekayasa yang dibuat dengan pikiran-pikiran yang terlalu takut dengan kondisi vaksin. Jadi kalau ada orang yang masih belum mau menerima vaksin, itu memang pilihan. Ya, gereja Advent pun dari pimpinan baik di divisi Asia Pasifik Selatan maupun dari General Conference menyerahkan kepada kita memilih untuk divaksin atau tidak. Tetapi kalau anjuran saya, terima vaksin. Ya, vaksin itu bukan sesuatu yang dirancang untuk melakukan perubahan pada diri kita. Tidak. Itu yang boleh saya sampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih, dokter. Iya, sama-sama, Pak. Ada lagi sambungan, dokter. Alan di chat. Kenapa sudah divaksin tapi masih dijangkiti COVID-19? Ini soalan dari K. Oni. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya harus sampaikan begini. Tujuan daripada vaksin itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Perlu untuk dicermati, perlu untuk diingat, dalam menghadapi COVID-19 pandemik ini, tidak cukup hanya vaksin. Kita harus lakukan dari awal, tidak terpapar terhadap virus. Dengan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan, atau yang sudah didengungkan, atau yang sudah diinfokan oleh WHO, Badan Kesehatan Sedunia, serta pemerintah. Mereka mengeluarkan aturan, misalkan kalau di Indonesia ada 5M. Ya, 5M. Ya, bagaimana? Kalau 5M itu menggunakan masker. Kenapa? Virus itu berasal dari lingkungan kita. Ada orang yang batuk, ada orang yang berbersin, ada orang yang bernyanyi, ada orang yang berbicara, itu keluar virusnya, dan virusnya bentuk aerosol. Jadi menggunakan masker. Kemudian M yang kedua setelah menggunakan masker, M yang kedua adalah mencegah atau menghindari kerumunan. Karena semakin banyak orang yang di satu tempat, kita tidak tahu apakah dia bawa virus atau tidak. Ini harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan. Karena tangan kita itu bisa kena dengan virus-virus. Kita harus setiap saat cuci tangan. Supaya jangan virus itu nanti waktu kita masukkan sesuatu atau kita pegang wajah kita,
itu virus bisa masuk melalui mata atau melalui hidung kita. Itu 3 yang penting. Baru ditambah lagi dengan ada 2 lagi yang berikutnya. Jadi mencegah untuk kita bepergian, makanya ada yang disebut dengan isolasi. Mencegah kita juga berkumpul, melakukan aktivitas bersama-sama. Jadi pesta ataupun aktivitas ibadah itu dihindari dengan kumpul-kumpul terlalu banyak orang. Kenapa itu terjadi? Karena begini, ada satu penelitian di ruangan tertutup, kenapa orang itu latihan nyanyi? Dan ternyata mereka latihan nyanyi selama 2 jam. Dan nyaris 90% akhirnya terinfeksi COVID-19 yang latihan nyanyi. Kenapa? Pada waktu bernyanyi itu keluarlah virusnya dari seorang yang sudah terinfeksi yang belum kelihatan gejalanya. Akibatnya apa? Virus itu nanti waktu orang nyanyi, kita tarik nafas, di situ masuk virusnya. Dan virus itu akhirnya masuk dan mengakibatkan infeksi. Dan kalau kita vaksin itu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Waktu daya tahan tubuh kita, tapi kita tidak lakukan protokol kesehatan, virus pasti masuk. Tetapi dampaknya adalah tidak seburuk atau sehebat orang-orang yang belum divaksin. Kenapa? Karena dalam tubuh kita sudah ada pasukan khususnya yang berperang. Tapi kalau kita lupa tidur yang cukup, kita tidak melakukan protokol kesehatan, kita tidak melakukan apotik Tuhan dengan baik, ya pasti ada celah-celah di mana virus itu bisa masuk dan mengakibatkan infeksi di tubuh kita. Maka kita harus lakukan protokol kesehatan, kita lakukan vaksin, kita lakukan pola hidup sehat. Dan kalau itu kita lakukan, kita akan bisa untuk terhindar dari COVID-19. Ya, demikian. Oke, terima kasih. Tinggal 1 menit lagi. Ada 8:59. Oke, kalau di Malaysia, baik. Saya bagi peluang lagi untuk terakhir kalau ada. Oh, nampaknya sudah mantap ya. Tidak ada lagi persoalan. Oke, terima kasih kepada semua. Dan sebelum kita doa tutup, yang akan dipimpin oleh dokter sendiri nanti, kita akan menyanyi lagi sekali lagi. Kita punya lagu tema Hidup Sehat. Mari bersama-sama menikmati lagu. Adalah obat yang manjur, istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri itu pemenang sejati. Hidup sehat anugerah Tuhan, hidup bersih sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup amanah pilihan kita. Sinar mentari yang cukup, kuatkan tulang-tulang, energi berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, segarkan seluruh tubuh. Tuhan yang terutama, Ia sumber kehidupan. Hidup sehat anugerah Tuhan.
Oke, persilakan dokter. Doa penutup. Baik, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Tuhan yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang telah menciptakan kami manusia. Dan Engkau, ya Bapa, berikan akal, budi, pikiran untuk boleh kami menghadapi kehidupan di muka bumi ini. Terpujilah namamu oleh karena pada malam hari ini, Engkau telah mengajari kami bagaimana menjaga tubuh yang Engkau berikan kepada kami. Tempat di mana menjadi rohmu bisa diam, bisa tinggal. Kami sering lalai di dalam menghidupkan kehidupan yang Engkau ingin kami lakukan. Tapi pada malam hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami dengan apotik Tuhan. Biarlah rohmu, roh kudusmu, akan boleh menanamkan dalam hati dan pikiran kami semua yang mendengar, sehingga kami akan boleh menghidupkannya dan memperoleh kehidupan hidup sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan Engkau, Allah yang penuh kasih pun, akan memelihara kami dengan memberikan kesehatan yang seutuhnya. Kau berkati umat-umat Tuhan yang bersama dengan kami, terutama dari negara bagian Sabah, dan pada saat ini bersama dengan hamba-Mu Pendeta Amir. Biarlah kiranya Tuhan Engkau urapi kami dengan roh-Mu, dan Engkau berikan kesehatan yang sempurna. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih dokter. Oke, silakan buka kamera. Kita ada ambil gambar untuk kenang-kenangan hari yang kedua ataupun malam yang kedua. Oke, silakan buka kamera. Oke, ya. Oke, Saudara Romeo sudah sedia ambil gambar ini. Oke. Senyum. Dalam kiraan 3, Oke. semua senyum tengok webcam. Senyum. 1, 2, 3, smile. Alright. Thank you. Okay, thank you, Romeo. And thank you, Doctor, once again. Thank you, thank you. Ya, thank you everyone, everybody. Terima kasih. Ya, Terima kasih. boleh Ya, sembang-sembang ya. Boleh buka mic, sembang dengan dokter kalau Anda di mana saja, oke? Jadi jumpa lagi dokter pada masa akan datang, mungkin akan dijemput lagi ya, ataupun maksudnya diundang kalau di bahasa. Iya, dijemput Di sini ya. dijemput biasa aja. Ya. Jadi kita akan ada perjumpaan lagi besok. Kita akan mendengar lagi pelajaran yang sangat istimewa. Oke, terima kasih. Ada semua di mana saja Anda berada.